Kaget ya, jangan kaget dong. Ketemu lagi bareng saya, Tanti Oki Maria Susanti, biasa dipanggil Ibu Kiki di Politeknik Negeri Cilacap, yang hitsnya luar biasa, fenomenal, bombastik. Sebenarnya mau datengin artis sih dari jauh, sengaja didatengin biar kalian punya wawasan luas tentang Politeknik Negeri Cilacap. Jadi nanti kita akan ngobrol santai dengan mahasiswa-mahasiswa hits yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Salah satunya yang kali ini saya datengin yaitu titik 2 adalah sebagai berikut. Tarang! Halo. Siapa? Perkenalkan diri Mbak. Kenalin, nama aku Tami dari Prodi Teknik Informatika. Tami Instagramnya apa Tam? Ini kalau anak-anak pasti zaman sekarang udah punya Instagram, bukan TikTok. TikToknya juga nih boleh. Instagramnya apa? Instagramnya B.Utami I-nya double. B.Utami I double. Yeah. Kemudian TikToknya apa ya? Jangan TikTok lah. Oh, TikTok enggak ya? Oh, oke deh. Yeah. Biasanya aku TikToknya buat sop-sop aja Bu. Oke. Nih, Tami ini sering banget saya ajakin pergi muter-muter di sekolah-sekolah SMA, SMK yang ada di antero dunia ini. Kemudian saya ajakin untuk mempromosikan mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, apa aja prodinya dan lain. Betul kan Tami? Betul. Terakhir kemarin ikut saya kemana? Kemarin terakhir ikut sama Bu Kiki tuh ke Brebes. Enak nggak ajakin saya? Enak dong. Wah. Promosi sekaligus healing Ya, oke, betul. Karena kalau kita itu ketemu orang baru, ketemu mahasiswa baru tuh ngerasa exciting ya. Betul. Di tempat yang baru di Brebes, padahal jauh, dia di spend juga, tapi luar biasa karena dapat pengalaman baru, sesuatu yang baru ya. Bener Tami? Benar. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Oh, magang? Ya, besok Magang. Kamu udah pernah bikin project? Tadi prodi apa? Teknik Informatika. Teknik Informatika. Udah pernah bikin project apa? Project yang di dunia TI atau di dunia TI dong. Di dunia TI, saya bikin web ya dari mata kuliah yang mulai dari semester 2, 3 sama 4 itu di praktek kebanyakan bikin. Oh, web ya. Jadi kamu lebih ke arahnya web. Tapi saya kan follower IG kamu nih. Kamu juga sering bikin konten kreator ya kayaknya, bikin konten-konten yang ini itu. Itu diajarin juga di kampus atau kamu otodidak atau belajar memang ada basicnya di Politeknik? Kebetulan saya ikut salah satu UKM yang ada di Politeknik Cilacap. UKM-nya apa? Medikom, Wow. Media Community. Media Community. Nah, ini justru bikin kamu bisa mengasah kemampuan kamu yang tadi itu ya? Betul. Dari kapan kamu ikut Medikom? Dari semester 2. Semester 2. Berarti kamu udah jadi senior nih di Medikom ini. Soalnya udah punya adik-adik kelas yang udah di Medikom juga. Keuntungannya kamu ikut Medikom? Jadi di UKM Medikom ini saya bisa menuangkan inspirasi sama diajarin juga, saling sharing gitu sama teman-teman yang udah jago di bidang multimedia gitu. Jadi nanti ilmunya nggak stuck di situ aja gitu loh. Bisa dikembangkan atau paling susah di Medikom apa? Kalau udah mau bikin konten kreator, paling susahnya apa? Hal apa? Paling susah sih kalau dari saya tuh ide. Oh, ide, bener. Emang harus Ide kreatif mahal, ya. ya. Ide tuh mahal, idenya harus kreatif, inovatif, tidak beda dengan yang lain. Makanya ide tuh kadang bernilai loh. Harus punya ide yang fresh gitu ya, yang kekinian, yang lagi happening ide ya. Terus kalau editing gitu susah nggak? Kalau editing sih bisa lah ya, bisa. Bisa ya? Kamu diajarin juga cara editingnya di Medikom itu? Diajarin. Jadi ngambil gambar, kemudian dibikin suara, ada teksnya juga, itu kamu diajarin ya? Diajarin. Jadi di UKM Medikom ini benar-benar diajarin dari nol. Gitu. Kalau misalkan ada UMKM nih minta dibuatkan kayak mempromosikan usahanya, dia bisa dong Medikom? Bisa. Nanti kan di UKM Medikom ini ada kerjasama ya, MOU antara buat apa ya istilahnya? Kayak bikin konten kreator gitu. Iya, soalnya sekarang gitu. kerjasama ya. Soalnya sekarang tuh kayak usaha-usaha itu butuh media promosi. Kadang kan mereka terbatas, tidak bisa ngambil video yang bagus, yang yang pas angle-nya tuh bagus. Itu Medikom bisa memfasilitasi itu. Bisa. Oh, luar biasa. Nanti aku promosikan juga, soalnya teman-teman saya tuh banyak yang punya usaha, tapi mereka tuh promosinya sangat terbatas. Jadi kadang-kadang kurang maksimal. Bisa menghubungi Mbak Tami ya berarti. Tami di Medikom sebagai apa? Di Medikom saya jadi publikasi jurnalistik. Publikasi jurnalistik. Jadi tim editor juga videografi. Tim editor videografi, luar biasa. Itu kamu emang nggak pusing tuh antara kuliah dengan ikutan di Medikom? Medikom tuh kamu termasuk yang aktif juga kan? Ya, kebetulan tuh multimedia itu udah kayak hobi saya gitu loh. Saya udah hobi banget di multimedia, kayak
suka ngedit gitu. Dari awal emang kamu SMA-nya SMA multimedia juga? Ya. Oh bukan, SMA-nya SMA mana? Di SMA Negeri 2 Cilacap. Jurusannya? IPA. Oh berarti nggak ada hubungannya sama sekali dengan multimedia. Tapi memang atau setelahnya atau sebelum di SMA udah senang multimedia? Nah, dari dulu udah suka multimedia. Oh dari dulu suka multimedia. Pantesan kalau posting di Instagram itu selalu yang Instagramable, yang kekinian, yang itu kan jadi orang tuh ngelihatnya juga seneng gitu ya, jadi terinfluence juga. Besok aku dibuatin dong. Boleh ya, soalnya saya Instagramnya terlalu flat, gitu-gitu doang, bukan editing. Sebenarnya bukan masalah filter atau apanya ya, tapi kalau yang namanya orang udah kena campur tangan multimedia tuh kayaknya lebih menjual gitu ya kontennya ya. Itu besok Tami ajarin aku, Cah. Itu sebenarnya diajarin atau kamu memang karena awal seneng, akhirnya kamu belajar otodidak atau memang ada pelajaran ya pas TI itu? Nah, kalau di TI di semester 4 ini sih multimedia. Ada? Kebetulan ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya, pas banget dong berarti ya. Nah, sekarang juga ada prodi namanya D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi kalau kalian memang mau maksimalin tentang multimedianya walaupun di teknik informatika dapat, tapi lebih maksimal di D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Tami udah semester 4, udah kenal project juga. Awalnya masuk Politeknik Negeri Cilacap, apa motivasinya tiba-tiba masuk Politeknik? Karena dari SMP cita-citanya udah masuk ke Politeknik. Masuk ke Politeknik, nggak ada pernah kepikiran kampus lain? Kepikiran, tapi setelah dipikir-pikir lebih ke Politeknik Negeri. Kupikir-pikir lelah. Oh berarti dari awal memang udahlah Politeknik Negeri Cilacap, ngapain juga jauh-jauh karena ada kampus negeri di Kabupaten Cilacap ini. Terus juga kamu nggak jauh dari orang tua. Kalau butuh uang, mah uang dong. Nah kan deket. Tapi kalau anak kuliahan mungkin mau ngomong kemarin juga baru dikasih, masa sekarang minta lagi gitu ya. Luar biasa Tami. Udah punya pacar belum Tam? Belum. Masa sih semuanya pada belum, pura-pura tuh gimana? Jangan-jangan pacar kamu nonton terus kamu putus, kita putus. Beneran nih nggak punya pacar? Beneran gak. Oh iya udah sekalian ya, siapa tahu yang mau jadi pacarnya Tami silahkan tadi follow Instagramnya, kemudian bisa di DM. Aku jomblo loh. Enggak deh, bercanda. Emang jualan apa ini? Tam, teknik informatika yang jadi pilihan kamu ini kan prodi yang sangat favorit ya. Pas masuknya kamu tiba-tiba langsung lolos atau kamu cadangan dulu atau kamu berapa kali coba atau pas itu langsung karena kamu yakin kamu langsung jadi pilihan pertama? Panjang ceritanya sih. Cobain ceritain. Dulu tuh saya sempat daftar di Politeknik Negeri Cilacap ini lewat jalur SNMPTN ya. SNMPTN. Ya, gitu. Dan itu tidak lolos, nggak masuk. Ya. Yang kedua saya juga daftar SBMPN, nah kebetulan tidak lolos juga. Waktu itu sempat pesimis ya, bisa nggak sih saya bisa masuk ke TI? Ya. Terus saya nyobalah jalur mandiri, terus alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Mandiri itu memang perbedaannya yaitu ada SPI ya, sumbangan pengembangan institusi, tapi sama aja sih yang namanya UKT sesuai dengan penghasilan orang tua. Cuma memang mandiri kayaknya effortnya lebih harus ini ya, karena saingannya sudah semakin banyak tapi kuotanya semakin sedikit. Iya, tapi terus akhirnya kamu lolos ya. Padahal kalau kamu nggak lolos terus kamu gimana tuh rencananya? Ini kalau Tuhan berkata lain. Mau pindah di universitas sebelah. Jangan dong, aku jadi nggak punya anak hits di Cilacap, di Politeknik Negeri Cilacap. Untung kamu diterima Politeknik Negeri Cilacap ya. Terus pas itu kamu langsung seneng banget diterima gitu. Tapi udah punya teman-teman ya sebelumnya dari SMA ya? Iya. Dan di TI juga ada nggak? Banyak. Tapi beda kelas. Beda kelas. Terus kamu paling seneng mata kuliah apa? Multimedia. Ya jelas multimedia. Dosennya yang paling kamu suka? Dosen yang paling aku suka tuh Bu Sarah, Bu Santi. Ini Bu Sarah, Bu Santi. Kayaknya Sarah dan Santi dari tadi dosen paling hits deh kalau bikin kuesioner, kayaknya mereka yang lolos ya. Besok kalau tenaga kependidikan aku juga pengen tahu dong siapa sih yang hits. Enggak ada yang bercanda. Tapi memang dari tadi tuh Bu Sarah terus pengen apa sih kayak apa? Besok aku datengin Bu Sarah ya. Bu Sarah saya undang Bu Sarah di podcast saya. Saya akan memberikan waktu yang lebih untuk Bu Sarah karena beberapa ini mahasiswa Bu Sarah terus nih dari kemarin. Penasaran ya namanya Bu Sarah kayak apa. Terus IPK kamu berapa? IPK kalau bicarain soal IPK dibilang gak rendah-rendah banget, gak tinggi-tinggi banget, jadi pas-pasan. Berapa?
inisial 3 tit. Oh iya, tapi luar biasa, udah lebih dari 3. Kalau anak teknik di bawah 3 itu udah sedih banget. Tapi kalau 3 itu udah luar biasa banget, karena yang namanya teknik itu ya memang IPK juga memang ketat banget. Kebayang harus praktek. Itu praktek tuh nilainya lebih banyak di praktek loh daripada teori ya kan? Kamu prakteknya di laboratorium apa aja yang sudah pernah kamu coba? Laboratorium apa? Di laboratorium jaringan. Jaringan, ngapain tuh di jaringan? Jaringan kita bikin jaringan gitu, rekayasa jaringan. Bikin jaringan. Kamu ngurus ngulurin kabel itu ya? Aku enggak, Belden. Iya. Setahuku gitu bukan? Bukan, terus ngapain ngurusin jaringan, kemudian rakit kabel RJ45 gitu. Oh gitu, terus konfigurasi lewat software yang ada di komputer. Oh gitu. Oh, jadi mengkonfigurasikan dari kabel itu ke komputer ya. Terus apalagi lab apa? Di lab multimedia. Multimedia. Itu yang tadi udah ada editing, kemudian nanti hasil gambarnya bikin animasi dan lain-lain gitu ya. Wow, luar biasa. Terus laboratorium apa lagi? Di laboratorium sistem informasi. Nah, sistem informasi ngapain? Jadi itu labnya dikhususkan buat ngoding. Oh, buat coding. Nah, itu aku sering dengar kata ngoding ngode lah ya. Ngoding itu berarti memang bahasa pemrograman yang bahasa komputer itu ya. Codingnya ada berapa macam sih? Ada apa aja? Emang sejauh ini yang saya pelajari bahasa C++, C#, sama PHP. SQL tuh apa sih? Aku pernah dengar. SQL itu database. Oh, database bukan, beda dengan coding ya. Ya maaf karena saya bukan orang informatika ya, jadi boleh nanya dong. Tapi menurut kamu susah apa gampang? Jika dipelajari, ditekunin tuh mungkin terasa lebih gampang. Kalau susahnya itu lebih itu sih, susah tanya-tanya ke yang sudah bisa. Oh gitu, jadi kamu tuh nggak boleh stuck. Kalau susah bisa nanya dong. Tapi dosennya komunikatif nggak sih? Komunikatif banget. Oh, bisa diajak ngobrol gitu ya? Bisa. Oh, nggak mau langsung, nggak, kamu pokoknya udah saya jelasin, saya nggak mau ada penjelasan lain gitu. Enggak ya, boleh diajarin semuanya sampai kamu bisa ya. Luar biasa. Kedepannya kamu magang di mana ini? Magangnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur di mana? Di salah satu startup di Krian Sidoarjo. Namanya Joy Labs. Loh, kamu udah diterima di sana? Sudah. Oh, ngapain aja sih kamu kok milih di sana? Kenapa? Karena kan tugas akhir saya itu ngambil multimedia ya. Nah, itu sedangkan startup di sana itu bergerak di bidang multimedia seperti VR atau AR gitu. Itu kamu dapat informasi dari mana kalau hal kayak gitu? Dari salah satu cutting yang ada di Medicom. Wow, tapi terus langsung apply, di ACC, di approve gitu sama mereka? Iya. Kamu presentasi nggak tentang proposal kamu mau gini gitu ke mereka? Presentasi, juga di sana tuh melampirkan portofolio yang sudah pernah aku buat. Kamu nggak apa-apa nih jauh dari orang tua? Enggak, kali keluar dari zona nyaman. Iya, tertantang dong, harus struggle gitu ya. Terus kamu dapat uang saku nggak di sana? Nggak tahu. Yang penting ilmunya dong ya. Ilmunya. Terus kamu juga kan kalau di perusahaan seperti itu kan kamu jadi ngerasa, oh ya ini nih apa yang perlu dibutuhkan untuk menambah skill kamu perlu dikini, kurangnya di mana, ditambahin di sini gitu ya. Kalau nggak yang di kampus, kamu bisa dapat di sana pas magang. Beneran, ini pesan saya ya Mas, ya Mbak. Jadi ketika kamu magang itu gali semua informasi yang selama ini nggak kamu dapatkan di kampus untuk bisa mendapatkan kompetensi yang benar-benar di lapangan, di dunia kerja yang dibutuhkan. Jadi nanti pas kamu sudah selesai TA, kamu udah tahu nih siap kerjanya di mana gitu. Oh ya, nih aku bisa ngukur bahwa aku tuh menonjol di ini dan lapangan kerjaannya ini ya. Pesan saya sebagai teman sebagai ibu seperti itu. Jadi pas kamu di sana maksimalkan ya di magang. Tadi apa di Krian Joy Labs? Ada berapa anak di sana? Di kelompok saya 6. Tapi diterima semua 6 itu? Alhamdulillah. Oh, berarti tetap aman lah ya karena ada 6 itu. Tapi besok aku menunggu perubahan setelah kamu magang, seperti apa sudah yang kamu dapatkan. Besok saya ikut diobrolin deh, nggak usah presentasi depan saya, tapi pengen tahu ngapain aja di sana. Aku juga akan kepo-kepo Instagram kamu. Tetap stay tune ya. Maksudnya kamu juga tetap posting biar kita tahu kamu ngapain aja di sana, oke? Oke, terus rencana ke depan kamu mau ngapain? Di Medicom tetap? Kebetulan saya lagi bikin virtual tour buat gedung teknik informatika. Itu siapa yang nyuruh? Ide saya sendiri. Wah, itu nanti dikasih ke kampus? Iya. Wah, virtual tour ya? Iya lumayan, itu buat portofolio kamu. Itu buat TA juga nggak?
Enggak. Beda. Oh, beda. Kamu nggak capek nih udah bikin TA, nanti bikin virtual. Nah, virtual tournya itu bisa diaplikasikan di webnya Politeknik? Iya, di websitenya Politeknik. Nah, jadi kalau anak-anak mahasiswa baru yang di luar kota punya gambaran berarti ya? Iya, punya. Virtual tournya. Jadi kan kadang-kadang mereka tuh aku tuh pengen ke kampus tapi terkendala biaya dan waktunya mesti ke sana, belum punya kos-kosan. Bisa lihat di virtual tour. Itu virtual tour tuh kayak Google Maps gitu ya? Iya, kayak Google Maps, nanti tuh bisa jalan-jalan gitu, bisa masuk ke ruangan yang ada di gedung itu. Oh, berarti itu bikinnya gimana? Kamu pakai kamera gitu atau Iya, gimana? pakai kamera 360 derajat. Gitu? Iya. Udah prosesnya udah berapa persen? Udah 80 Bu. Wah, sebentar lagi launching, publikasi. Wah, luar biasa, nggak sabar nih nunggu project kamu yang virtual tournya GTIL. Semuanya berarti ya di gedung GTIL. Itu dibayar? Enggak. Ini harus sukarela guys. Luar biasa, ini bagus banget. Pantesan kamu sering ada di ruang Medicom ya, karena untuk mengerjakan project ini. Idenya luar biasa, inovasinya luar biasa, kreatif. Dan ini nih anak-anak jebolan Politeknik Negeri Cilacap gak perlu diragukan lagi. Mereka tuh pengen membuat sesuatu yang lebih, yang bisa mereka presentasikan, memberikan impact buat karyawan, masyarakat, terutama yang buat tadi Sivitas Akademika Politeknik Negeri Cilacap punya virtual tour. Mahasiswa baru juga bisa melihat seperti apa ruang kuliah mereka dari jauh, dari cukup klik di HP aja berarti ya. Keren banget, luar biasa Mbak. Terus kalau kamu kerjanya, kamu pengen kerja di mana? Karir impian kamu? Karir impian saya sih ingin bekerja di salah satu stasiun TV ya. Stasiun TV? Jadi apa? Presenter? Bukan. Atau yang ya gitu ya? Tim editingnya Bu. Tim editingnya? Iya. Wah, semoga tercapai semua cita-cita yang Tami inginkan. Jadi tim editingnya di stasiun TV. Saya doain kamu punya stasiun TV. Amin ya. Gak apa-apa. Jadi kamu pertama jadi pekerja di stasiun TV, kemudian nanti kamu punya stasiun TV atau punya kayak apa? Kayak media ini ya yang kayak Trans Entertainment. Luar biasa. Itu memang kepengen dari awal udah di situ atau gimana? Udah mulai riset-riset, nyari-nyari Udah gimana? mulai cari tahu sih gimana cara kerjanya. Luar biasa. Ini nih menarik nih sesuai passionku gitu. Oh ya, nih didikan Politeknik tuh gini, mereka tuh tidak hanya satu langkah lebih maju, tapi 10 langkah lebih maju. Belum lulus udah punya gambaran karir impian mereka, mau kerja di mana, seperti apa gajinya, kemudian kerjanya seperti apa. Luar biasa. Tami, saya pengen kamu memberikan motivasi nih buat mahasiswa baru. Motivasinya ketika mereka sudah menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, apa yang mereka harus persiapkan? Jangan nakut-nakutin mereka. Pesan dari saya sih jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan takut hal baru karena punya porsi masing-masing, dan hal baru itu justru ternyata akan membawa kebahagiaan buat kalian, atau ternyata hal baru itu membawa dampak positif buat kalian. Ternyata adalah sebuah jalan menuju cita-cita kalian. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Gitu ya Tami mungkin ya. Iya. Udah gitu aja. Ada pesan lain mungkin, atau silahkan follow IG saya gitu. Follow IG-nya tadi apa? Diulang lagi. B.Utami I-nya double. B.Utami I-nya double gitu ya. Oke, terima kasih Tami. Kamu silahkan nanti pergi ke Malaysia, ke Singapura lagi sebagai TKW. Enggak ya, bercanda. Terima kasih banyak. Pokoknya kita udah ngobrol panjang lebar. Mereka mahasiswa baru juga udah punya gambaran. Gini nih mahasiswa Politeknik di Cilacap seperti ini. Dari mulai dia masuk atau apa-apa, kemudian di tengah-tengah jalan dikasih proyek yang bisa bertantang sehingga mereka bisa menggali potensi, semoga mereka akhirnya punya karir impian, mempunyai cita-cita yang benar-benar mungkin akan bikin bangga orang tua atau bangga bangsa dan negara gitu ya mungkin ya Tami ya. Makasih Tami. Pokoknya besok kalau diundang podcast lagi mau dong. Boleh dibicarain sama manajemen saya. Udah punya manajer itu. Kalau kamu udah kerja di stasiun TV, jangan lupa undang saya juga ya. Oke. Terima kasih banyak Tami. Dari saya Tanti Oki Maria Susanti dan saya Budi Utami. Terima kasih waktunya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, mengupas semua tentang Politeknik Negeri Cilacap dari A sampai Z, semua yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, biar kalian punya gambaran di rumah. Oke? Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
down 25 racks. Just got Tapi keren started, we banget dia ain't done bikin yet. channel. Bought a new crib, it's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet.